Video ini bersumber dari beberapa teori dan spekulasi kemudian dijadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Pada cerita sebelumnya kita melihat Boruto sudah bertemu lagi dengan Kashin Koji. Terakhir kali Boruto hanya tahu bahwa Kashin Koji sudah mati dibunuh oleh Ishiki. Tapi nampaknya Boruto salah menduga. Setelah melihat Kashin Koji datang, Boruto langsung berkata, "Bagaimana kau bisa selamat dari Ishiki?" Lalu Kashin Koji berkata, "Aku diselamatkan oleh Orochimaru." Lalu Boruto bertanya bagaimana bisa. Kashin Koji mulai menceritakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Boruto sendiri. Jadi sebenarnya ketika Orochimaru mengendus, ada teknologi yang bisa berhasil menciptakan kloningan sama seperti dirinya. Dia langsung mencari tahu tentang teknologi tersebut. Mungkin kalian pernah curiga pada anime Boruto episode 92. Orochimaru sudah diperkenalkan dengan teknologi yang sama seperti yang sedang dia kembangkan. Dia berkata, "Teknologi yang menciptakan makhluk buatan, aku ingin tahu dari mana asalnya kalau bukan dariku. Kukira semua bukti benar-benar musnah." Lalu Locke berkata, "Oleh siapa?" Orochimaru membalas, "Siapa yang tahu? Bagaimanapun juga, kita harus sangat berhati-hati." Ternyata sejak saat itu, Orochimaru memutuskan untuk menyelidiki siapa yang sudah memiliki teknologi untuk menciptakan manusia buatan. Lalu sudah pasti Kashin Koji lah yang sudah mengurus semua masalah ini. Dia sudah menghilangkan jejak peneliti Kara yang dicurigai oleh Orochimaru. Mulai dari sana Kashin Koji terus memperhatikan gerak-gerik Orochimaru yang mulai mencurigai Kara. Meski Kashin Koji terlihat memata-matai Orochimaru untuk melindungi kerahasiaan Kara, tapi sebenarnya Kashin Koji berniat untuk meminta bantuan Orochimaru jika rencananya untuk membunuh Ishiki gagal. Kashin Koji sudah meninggalkan sebuah segel di kediaman Orochimaru jika terjadi sesuatu yang darurat. Nah ternyata ketika menggunakan jutsu pembalik untuk kabur dari Ishiki, Kashin Koji langsung tiba di tempat Orochimaru. Saat itu Locke untuk pertama kalinya melihat katak besar milik Kashin Koji. Katak besar itu tiba-tiba membuka mulutnya di depan Locke dan terlihat ada seorang di dalam mulutnya. Kashin Koji berkata, "Tolong pertemukan aku dengan Orochimaru." Locke langsung berkata, "Siapa kau? Apa yang terjadi padamu? Kenapa seluruh tubuhmu penuh dengan luka?" Lalu Kashin Koji berkata, "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Pertama-tama pertemukan aku dulu dengan Orochimaru." Lalu Locke langsung membawa Kashin Koji ke depan Orochimaru. Dari kejauhan Orochimaru sudah bisa merasakan ada cakra yang dia kenal mulai mendekat. Orochimaru berkata, "Cakra ini." Kashin Koji langsung muncul di hadapan Orochimaru bersama Locke dan dia berkata, "Maaf aku datang dengan kondisi seperti ini, tapi bisakah kau sembuhkan lukaku terlebih dahulu?" Tanpa pikir panjang lagi, Orochimaru langsung menolong Kashin Koji dan menyembuhkan lukanya. Setelah luka Kashin Koji sembuh, Orochimaru langsung berkata, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku bisa merasakan ada cakra Jiraiya dalam tubuhmu? Dan kenapa kau datang ke sini dengan kondisi tubuh seperti itu?" Lalu Kashin Koji berkata, "Aku adalah Kashin Koji, cloning dari Jiraiya." Orochimaru langsung terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Kashin Koji. Orochimaru berkata, "Apa?" Kashin Koji berkata lagi, "Sebelum datang ke sini, aku sedang bertarung melawan seorang Otsuki bernama Ishiki. Sepertinya aku sudah gagal dalam menjalankan misiku. Aku tidak tahu apakah Konoha bisa menangani bencana besar yang akan dibawa oleh Ishiki atau tidak." Orochimaru berkata, "Aku sudah mendengar informasi dari Konoha bahwa memang ada seorang Otsuki baru yang muncul di sana. Tapi Naruto dan Sasuke berhasil mengalahkan Otsuki tersebut." Lalu Kashin Koji berkata, "Syukurlah kalau begitu. Sebenarnya aku berasal dari organisasi bernama Kara. Kara adalah organisasi yang diciptakan oleh Ishiki untuk menemukan wadah yang cocok untuk dirinya. Mungkin kau pernah melihat ada sebuah kloningan yang diciptakan di Wagakure. Cloning itu diciptakan dari teknologi Kara." Orochimaru berkata, "Jadi itu adalah ulah kalian. Lalu sekarang apa yang akan kau lakukan setelah Ishiki sudah mati?" Kashin Koji berkata, "Aku akan mengawasi gerak-gerik Amado. Sepertinya dia memiliki rencana yang tidak aku ketahui. Aku menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Amado setelah Ishiki mengatakan sesuatu tentang Amado." Lalu Orochimaru berkata, "Baiklah kalau begitu. Bisakah kau memberikan semua informasi yang kau ketahui tentang Kara dan Otsuki?" Kashin Koji berkata, "Itu tidak masalah. Aku tahu kau sudah banyak berubah Orochimaru. Jadi aku percaya padamu saat ini." Kalau menurut prediksi admin, sejak saat itulah Kashin Koji bertemu dengan Orochimaru. Sekarang adegannya kembali lagi ke Boruto, Orochimaru dan Sasuke. Boruto berkata, "Syukurlah kalau kau selamat dari pertolongan itu." Koji berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi padamu." Boruto berkata, "Apa? Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau juga tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno?" Kashin Koji berkata, "Tidak, bukan begitu. Kebetulan aku selalu mengawasi gerak-gerik Kawaki saat berada di Konoha.
Aku melihat apa yang dia lakukan pada Hokage dan istrinya. Awalnya di dalam ingatanku yang sekarang, aku melihatmu yang sudah melakukannya. Tapi setelah aku mendengar kalau Hokage ke-7 dibunuh olehmu, aku langsung mengecek kembali apa yang dilihat oleh Kataku sebelumnya. Kataku mampu menyimpan rekaman apa yang sudah dilihatnya. Dan ternyata setelah aku lihat kembali, rupanya ingatanku telah dimanipulasi. Kawakilah yang sudah menyembunyikan Hokage ke-7, dan kau bukan pembunuh Hokage. Menurut admin itulah alasan mengapa Kashin Koji bisa berada di pihak Boruto saat ini. Karena kemungkinan Kashin Koji bisa melihat kembali apa yang sudah dilihat oleh kataknya. Sekarang adegan kembali lagi ke Jura dan Himawari. Pada kejadian sebelumnya, Himawari berhasil menyelamatkan trio Inoshikacho berkat mode Jinchuriki dari Kyuubi. Jura berkata, akhirnya kau mulai menunjukkan keberadaanmu Kyuubi. Kyuubi langsung mengambil alih kesadaran Himawari dan dia berkata, "Cih, tidak kusangka kau bisa merasakan keberadaanku." Jura berkata, "Kita ini sama-sama manifestasi dari Jubi, jadi sangat wajar kalau aku bisa merasakan cakramu." Kyuubi berkata, "Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa kau ingin memakanku?" Jura berkata, "Kau sudah hidup di planet ini cukup lama. Tapi kenapa kau yang merupakan manifestasi dari Jubi tidak berniat menyerap cakra dari planet ini?" Kyuubi berkata, "Aku ini berbeda dengan kalian. Aku diciptakan oleh Rikudo Senin dengan memecah cakra Jubi dan patung Idomazo. Patung Idomazo itu yang memiliki kebiasaan untuk memakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Selama patung itu terpisah dari kami para Biju, maka kami tidak akan pernah berniat untuk memakan planet ini. Kami hanya menginginkan hidup yang lebih tenang dan damai. Tidak seperti kalian yang selalu memikirkan tentang mencari makanan." Jura berkata, "Aku jadi semakin ingin memakan kalian para Biju. Aku sangat ingin tahu pengalaman hidup seperti apa yang sudah kalian jalani." Kyuubi berkata, "Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Jura berkata, "Percuma saja kau melawan kami. Kau yang saat ini tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Alasan kenapa kau bersembunyi selama ini karena kau ingin mengumpulkan cakramu sampai cakramu kembali lagi seperti dulu kan?" Kyuubi berkata, "Apa boleh buat jika kau sudah tahu apa yang aku rencanakan. Tapi jangan meremehkan para shinobi di desa ini. Mereka bisa menjadi sangat kuat bukan hanya karena kekuatan dari kami para Biju. Mereka bisa menjadi kuat karena ada pemicu yang lain. Kau akan segera mengetahuinya." Lalu tiba-tiba ada jutsu bola api yang datang ke arah Jura. Jura langsung menghindari serangan tersebut. Rupanya itu adalah serangan dari Sarada. Sarada berkata, "Himawari, teman-teman, apakah kalian baik-baik saja?" Chocho berkata, "Kami baik-baik saja Sarada. Kau datang tepat waktu." Sumire berkata, "Siapa kalian?" Jura berkata, "Kami adalah Shinju. Kami datang ke sini untuk memakan anak perempuan itu. Jika kalian mencoba menghalangi kami, maka kalian semua akan mati." Lalu tiba-tiba Kawaki langsung muncul di depan Jura sambil mengaktifkan mode karma level bertanduk. Dia langsung memukul wajah Jura sampai Jura terpental cukup jauh. Kawaki berkata, "Ini adalah balasan dari seranganmu yang tadi brengsek." Kini Kawaki terlihat lebih percaya diri dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal macam apa yang membuat Kawaki tiba-tiba berubah menjadi lebih kuat? Delta terlihat memberikan serangan lasernya ke arah Hidari. Namun Hidari berhasil menghindari serangan laser tersebut. Jura mulai bangkit berdiri sambil membersihkan debu-debu yang ada di tubuhnya. Dia pun berkata, "Kawaki, sudah kukatakan, kau lebih baik diam saja. Tapi seranganmu yang tadi itu boleh juga. Kau mengubah tanda cakramu sebelum menyerangku. Itu rencana yang cukup bagus. Selama ini aku hanya memperhatikan cakra Otsuki yang kau miliki. Tidak kusangka kau mengubah cakra itu untuk mengelabuiku. Kali ini aku tidak akan terkecoh lagi." Kawaki berkata, "Aku juga tidak akan mengulangi trik yang sama 2 kali." Cerita pun selesai dan kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. Ini adalah 俺の物語だ!